Berlatar di sebuah hutan yang sepi, di sana terlihat seorang wanita bernama Mary yang sedang melakukan rutinitasnya, yakni lari pagi. Lalu saat Mary tiba di sebuah area pemakaman, Mary menyadari jika dirinya sedang diawasi. Setelah itu Mary pun segera pergi dari tempat tersebut karena udah ngerasa nggak enak. Dan ternyata cuy, memang feeling Mary nggak salah. Pria misterius itu, kita sebut saja si Katop yang sedang mengawasi Mary, kini mengejarnya hingga Mary pun harus berlari full speed demi menyelamatkan diri. Namun si Katop terus saja mengejar hingga berhasil mendapatkan Mary. Walaupun pada akhirnya Mary berhasil menyuntik bius si Katop hingga terjatuh pingsan. Lalu dengan penuh ketakutan, Mary pun segera pergi dari hutan tersebut. Hey! Setibanya di rumah, Mary dengan segera mengaktifkan sistem keamanan rumahnya karena khawatir si Katop nyusul ke rumahnya. Lalu pada waktu yang sama, Mary juga mendapat teguran dari tetangganya yang bernama Jiao karena Mary telah merusak kebun bunganya di saat dia lewat tadi. My hydrangeas are ruined. There won't be any more trucks. You drive like a crazy person. Goodbye, Joe. Kemudian Mary yang ternyata membawa pisau milik si Katop tadi terus saja memandangi pisau tersebut hingga dia pun teringat sebuah momen 3 tahun yang lalu di mana saat itu Mary yang merupakan seorang insinyur teknik bersama suaminya yang bernama Robert, dia pun menunjukkan sebuah rumah baru kepada putri mereka yang bernama Kelly, yaitu sebuah rumah mewah yang dilengkapi dengan teknologi canggih yang telah dikembangkan oleh dirinya sendiri. Kemudian Mary pun mendemonstrasikan fitur-fitur canggih rumah tersebut yang bisa dia kontrol melalui handphone, bahkan melalui smartwatch miliknya. Dari mulai menyalakan lampu, mengatur suhu, meredupkan jendela, menyalakan mesin cuci, dan beberapa fitur canggih lainnya. Dan ternyata semua fitur canggih itu sengaja dia buat untuk memudahkan Kelly yang saat ini tidak bisa berjalan normal karena mengalami cedera parah di lututnya. Right outside your room. You built an elevator. I'm capable of taking the stairs. We talked about the surgery option. Setelah sedikit flashback cuy, kini Mary pun masuk ke ruang monitoring untuk memantau situasi rumahnya melalui monitor CCTV. Sementara itu di garasi mobilnya, si Katop yang telah tersadar pun terlihat keluar dari bagasi mobil Mary. Dan sepertinya cuy, Mary ini memang sengaja membawa pria misterius itu masuk ke dalam rumahnya, tapi yang jelas bukan mau wik-wik ya. Hahaha. Lalu saat si pria misterius itu masuk ke area basement yang mana di sana dipenuhi dengan foto-foto dan banyaknya potongan koran tentang pemberitaan terkait kasus korban penganiayaan. Kemudian Mary pun menyalakan sebuah video rekaman dari siaran berita yang melaporkan terkait kematian beberapa orang wanita dengan ciri yang sama, yaitu perempuan berambut coklat yang memiliki tinggi dan juga bentuk wajah yang sama. Rekaman video juga menjelaskan jika pada tahun 2015 pihak FBI berhasil menemukan sisa-sisa dari korban pertamanya tepatnya di dekat sebuah kabin di desa Oregon di mana mayat perempuan itu ditemukan tewas terbakar dengan potongan lidah yang sengaja diawetkan dalam sebuah toples. Dan berdasarkan hasil penyelidikan FBI, si pelaku ini selalu berpindah negara setelah dia menghabisi 3 korbannya. Sementara untuk si pelaku sendiri, pihak FBI sementara ini hanya bisa mendapatkan profil si pelaku dalam bentuk sketsa wajah yang diduga si pelaku ini bekerja sebagai buruh. Dan karena di lokasi korban yang pertama ditemukan sebuah ukiran bertuliskan Diablo di sebuah pohon, maka semenjak itu pihak media pun menjuluki si pelaku dengan sebutan Diablo yang merupakan bahasa Spanyol yang artinya adalah iblis. Saat si Katop ngelirik ke arah kamera CCTV, Mary pun langsung mencocokkan wajahnya dengan sebuah foto dari sebuah berkas yang dimilikinya. Mary yang merasa yakin jika pria tersebut adalah Diablo, kemudian ia dengan sengaja menggiringnya dan menunjukkan kunci pintu ke sebuah ruangan yang di dalamnya terdapat 3 foto para korban yang berada dalam sebuah sangkar. Exactly like your father. You're a great of the devil. Exactamente. The time.
Kemudian di dalam sana, si Katop ini melihat sebuah kalung yang sedang tergantung. Dia pun langsung teringat kepada ibunya yang selalu memperlakukan dirinya dengan sangat kasar, bahkan memanggilnya dengan sebutan Diablo. Katop yang menyadari jika kalung itu adalah milik ibunya, lalu dengan segera mengambil kalung tersebut dan langsung memakainya. Setelah itu Mary pun menunjukkan sebuah rekaman video tentang wawancara dari keluarga salah satu korban yang berharap jika suatu hari nanti ada seseorang yang akan membalas perbuatan keji si Katop ini cuy. Dan karena itulah Mary pun langsung menghukum si Katop dengan menyetrumnya hingga dia terjatuh pingsan. Mary pun menatapi foto putrinya yang terpajang di sebuah altar. Seketika Mary pun kembali teringat saat dia dan suaminya memberi Kelly sebuah mobil mewah sebagai hadiah ulang tahunnya. Bukan hanya itu aja cuy, Mary juga telah mempersiapkan dokter spesialis terbaik untuk mengoperasi kaki Kelly. Dan tentu saja hal itu membuat Kelly sangat senang. You're a candidate for surgery. The very best. I love you guys. I love you so much. Lalu saat Katop tersadar, Mary pun membuka sebuah ruangan yang dipenuhi oleh pipa uap dan juga memutar kembali video rekaman yang menjelaskan tentang salah satu korban bernama Darlene Horan yang sempat berhasil kabur setelah Katop menyuntiknya dengan obat kelumpuhan. Kemudian Mary pun menaikkan suhu pada pipa uap yang ada di ruangan tersebut dan memaksa Katop untuk masuk ke dalam sana. Ternyata Mary sengaja melakukan itu agar si Katop merasakan hal yang sama yang sempat dialami para korban. Karena waktu Darlene kabur, efek obat yang sudah disuntikkan Katop ternyata membuat matanya buta. Hingga saat Darlene melewati koridor, dia pun malah terbakar sendiri di sebuah pipa uap yang panas. Kemudian Mary pun menunjukkan lagi satu foto korban yang bernama Michaela Mayer yang ditinggalkan di pabrik kertas selama berminggu-minggu. Dan korban selanjutnya adalah Ashley Coe yang tewas dimutilasi dan dibakar hidup-hidup. The third victim, Ashley Coe, was found mutilated and also burned. Setelah ditunjukkan data para korban dan apa yang sudah Katop lakukan kepada mereka, si Katop ini cuy, bukannya menyesal atau setidaknya ada sedikit perasaan bersalah lah. Lah ini malah menantang dan meledek Mary. Sontak saja Mary yang emosi pun langsung mengaktifkan sensor api. Yang mana di saat Katop mulai terdesak, dia pun melihat ada sebuah ruangan lain di bawah meja. Lalu dengan segera Katop pun masuk ke dalam sana. Kemudian Mary pun kembali memandangi foto putrinya dan kali ini dia pun kembali teringat momen-momen saat Kelly yang telah berhasil menjalani operasinya dan bisa kembali berjalan normal lagi cuy. Namun saat itu Kelly memaksa untuk pergi jalan-jalan sendirian ke sebuah taman. Lah inilah akibatnya kalau nggak nurut sama orang tua cuy. Akhirnya Kelly pun ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan. Persis seperti korban-korban Katop sebelumnya, yaitu tewas dibakar dengan lidah yang sudah terpotong. Things slip through the cracks when investigations. Can you tell us why does Setelah beberapa tahun melakukan penyelidikan, agen FBI yang bernama Selena akhirnya berhasil menemukan informasi dari sebuah kabin yang diduga pernah ditinggali oleh Katop. Selena yang ternyata adalah teman baiknya Mary memberitahu semua informasi penting itu kepada Mary dengan detail. Mary yang sangat sedih meminta kepada Selena untuk segera menangkap psikopat yang telah membunuh Kelly. Setelah itu dia meninggalkan tempat itu dengan tekad untuk membalas dendam. To fight him. Singkat cerita, Mary yang telah mengetahui jika racikan bahan kimia itu adalah formula untuk membuat racun yang bisa membuat seseorang mengalami kelumpuhan sementara langsung menemui seorang penjual obat bius dan membeli semua obat tersebut secara ilegal. You Lucas? Yeah, I'll take the lot. Dan setelah itu, Mary pun mencoba menyuntikkan obat-obat tadi kepada Katop untuk mengetahui berapa lama efek kelumpuhan dari obat-obat tersebut. Namun tanpa diduga, di saat Mary akan menyuntikannya kepada Katop, namun yang terjadi malah sebaliknya. Katop berhasil menguasai keadaan dengan menyuntik Mary.
Katop hampir saja memotong lidah Mary. Lalu dengan segera Mary menyalakan video untuk mengalihkan perhatian Katop dan akhirnya Mary juga berhasil menyuntikkan obat itu ke tubuh Katop. Alhasil mereka pun pingsan bersama, cuy. Hahaha. Solo dices palabras infames. La En nombre mataste. del Padre, del Robert yang mengetahui tindakan nekat dari istrinya itu menghubungi Selena untuk memeriksa keadaan Mary. Selena yang mengetahui jika efek dari obat tersebut bisa membuat seseorang giting selama 60-80 menit merasa aneh karena ternyata obat tersebut hanya melumpuhkan tubuh Mary selama kurang dari 40 menit saja. Dan ternyata selama ini Mary telah sering menyuntikkan obat-obat itu ke dalam tubuhnya hingga daya tahan tubuhnya pun meningkat dan berhasil meminimalisir efek dari obat tersebut. Watch was at 41 before you could move. Singkat cerita, di saat Mary sedang berdiskusi dengan Elena, seketika itu Mary menemukan ada hal yang janggal dari kasusnya si Katop ini, cuy. Lah gimana enggak, masa iya dalam satu kasus ditemukan adanya 2 korban yang tewas di 2 negara yang berbeda, namun terjadi pada waktu yang bersamaan. Akhirnya Mary pun menduga jika si Katop ini mungkin punya kaki tangan atau punya anak buah. Dan di saat Selena mendapat panggilan dari rekannya, Mary pun memanfaatkan kesempatan itu untuk menyalin semua data dari laptop milik Selena dan juga mengambil kartu anggota FBI-nya. Nah, dari sini baru paham cuy, pantas saja Mary bisa mempunyai semua informasi terkait kasus si Katop ini. Kemudian dengan memanfaatkan kartu anggota milik Selena, Mary pun berhasil mengelabui penjaga lalu masuk ke ruang penyimpanan bukti. Di dalam sana, Mary dengan segera memeriksa beberapa denah lokasi tempat ditemukannya korban-korban Katop. Mary pun mulai menyadari sesuatu, ternyata di area tersebut terdapat sebidang tanah yang terabaikan dan tidak mendapat perhatian pemerintah. Bahkan sampai saat ini pun tidak ada yang mengelola tanah tersebut. Keesokan harinya, Mary yang semangat ingin membalas dendam kepada si Katop pun nekat mendatangi lokasi tersebut untuk menemukan keberadaan Katop. Setibanya di lokasi yang dimaksud, Mary pun menemukan sebuah kuburan atas nama Sarah yang di atas batu nisannya tergantung sebuah kalung. Nah, jika kita ingat-ingat cuy, itu adalah kalung yang mengingatkan Katop pada ibunya saat dia berada di ruang jebakan di rumahnya Mary. Tak hanya itu aja, Mary juga menemukan kuburan seekor anjing di sebelah kuburan Sarah. Dan karena Mary penasaran tentang siapa pemilik sebenarnya kuburan tersebut, maka dengan terpaksa Mary pun membongkarnya. Kembali ke masa sekarang, setelah hampir 40 menit Mary mengalami kelumpuhan, akhirnya dia pun mulai bisa menggerakkan tubuhnya kembali. Meski belum pulih sepenuhnya, Mary pun mengambil pisau dengan tujuan untuk menghabisi si Katop. Namun ternyata Katop tiba-tiba bangkit dan langsung menyerang Mary. Dan karena mereka masih sama-sama pusing, serangan Katop pun tidak begitu berarti. Hingga Mary pun memanfaatkan kesempatan itu untuk keluar dari sana. Katop yang tak mau melepaskan Mary berusaha untuk terus mengejarnya. Untungnya aja cuy, Mary berhasil masuk ke sebuah ruangan dan berhasil mengunci pintunya. Sementara si Katop sendiri terlihat memasuki ruang monitoring, dengan kesal dia pun langsung mengobrak-abrik semua peralatan yang ada di sana. Tongue of the devil. Dan di saat yang bersamaan cuy, Robert yang baru saja tiba di rumah itu seketika didatangi oleh Jiao yang mengadukan tentang perilaku aneh istrinya. Something's not right with your wife. Was separated. Sementara di dalam rumah, Katop pun terlihat mendekati altar mendiang Kelly dan dengan sengaja dia pun menghancurkan barang-barang yang ada di sana. Bahkan merusak foto Kelly untuk memancing kemarahan Mary. Mary yang udah nggak tahan melihat kelakuan si Katop ini, akhirnya dengan penuh emosi, dia pun dengan segera menghajar si Katop cuy.
Setelah berhasil mengambil pisau psikotop, Mary yang kembali ke ruangannya pun dikejutkan dengan kedatangan Robert yang memintanya untuk dibukakan pintu. Mary yang tak ingin terjadi apa-apa pada suaminya dengan terpaksa mengabaikan panggilan Robert tersebut. Setelah mengumpulkan cukup tenaga dan menguatkan mentalnya, Mary pun bermaksud untuk mencari psikotop lagi guna mengakhiri ini semua. Lalu saat Mary mengikuti jejak darah psikotop yang mengarah ke suatu ruangan, tiba-tiba Katop pun muncul dan menyerang Mary. Sementara itu, di luar rumah terlihat Selena yang baru saja tiba di sana atas panggilan dari Robert yang meminta bantuannya untuk membujuk Mary agar mau membukakan pintu. Mendengar suara Selena, Mary yang mulai kewalahan pun akhirnya membukakan pintu. Dan dengan segera Selena pun masuk ke dalam rumah dan menodongkan pistolnya kepada Katop. Namun naasnya, secara tak sengaja Selena malah tertusuk dalam perkelahian antara Mary dan Katop. Meski Mary berhasil menghajar si Katop hingga pingsan, namun sayangnya luka Selena cukup parah dan mulai tak berdaya. Kemudian Robert pun mencoba menghentikan pendarahan Selena. Sementara itu Mary juga menyuruh Selena untuk memanggil bantuan medis karena dirinya akan mengurus Katop untuk menuntaskan aksi balas dendamnya. Dan Mary pun segera menyeret Katop ke dalam suatu ruangan cuy. Dan yang pasti bukan mau wik-wik ya. Hahaha. Make the call. Send back up to the Flint residence. That killed that daughter. Setelah mengikat Katop di sebuah ranjang khusus, Mary pun langsung membangunkan Katop dan menampilkan video rekaman saat dirinya membongkar kuburan Sarah. Dan ternyata selama Mary mempelajari berkas kasus Katop ini, dia pun berhasil menemukan adanya hal penting yang tak disadari oleh FBI, yaitu terkait lokasi tempat Katop mengeksekusi para korbannya yang selalu saja berdekatan dengan sebuah kuburan keluarga. Dan dari situlah Mary mempersempit pencarian hingga dia pun berhasil menemukan kuburan Sarah yang bersebelahan dengan kuburan seekor anjing. Karena Mary menyadari jika kuburan Sarah ini adalah awal dari aksi perburuan Katop selanjutnya, maka Mary pun jadi yakin jika Sarah adalah ibu kandung si Katop. Dan setelah mempelajari lebih lanjut tentang keluarga Sarah ini, Mary pun menemukan fakta mengejutkan jika ternyata Sarah sangat membenci anaknya. Bahkan tersebar kabar jika Sarah sering memukuli anaknya dan memanggilnya dengan julukan Diablo. Tienes la lengua del diablo. Did she silence you? Semenjak itulah Katop memburu semua wanita yang memiliki perawakan yang sama dengan ibunya, yaitu sama-sama berambut coklat yang memiliki tinggi badan dan juga postur wajah yang hampir sama. Katop juga memperlakukan para korbannya dengan cara yang sama seperti saat dia menghabisi ibunya, yaitu dengan memotong lidahnya. Karena dengan lidah itulah dia sering mendapat cacian, bahkan mendapat kutukan pahit. Kemudian Mary pun mulai memotong lidah si Katop sambil mempertontonkan video saat dirinya membakar kuburan Sarah, dan Mary pun mengakhiri aksi balas dendamnya itu dengan membakar Katop hidup-hidup. Scream for me, fucker. Semangat Mary sangat menggebu-gebu di saat dia akan menghabisi Katop. Hal itu dikarenakan rasa dendamnya yang begitu mendalam kepada Katop karena dia telah membunuh anak perempuannya yang sangat Mary sayangi, yakni Kelly. Del diablo. Saat tubuh Katop mulai terbakar, dia pun sempat menjatuhkan foto keluarganya, yaitu sebuah foto yang memperlihatkan dirinya saat masih kecil beserta Sarah dan juga ayahnya, yang sepertinya wajah ayahnya itu sengaja disobek oleh Sarah sendiri.
Pada akhirnya, Mary pun berhasil selamat dan segera mendatangi suaminya, Robert. Di sana terlihat juga Selina yang masih terbaring. Lalu tak berselang lama, datanglah FBI untuk mengamankan tempat tersebut. What the hell happened? Lalu beberapa hari kemudian, media pun digemparkan dengan pemberitaan terkait ditemukannya banyak korban baru yang tewas dihabisi dengan cara yang sama, padahal si Katop sendiri sudah mati. Dan sepertinya Cuy itu adalah ulah dari ayahnya si Katop. The man once dubbed the Diablo took matters into her own hands, all with missing tongues. They're an accomplice.